Jadi fokus kita itu kepada activity atau proses setiap harinya, tetap lakukan saja. Menghayal mengenai hasil akhir itu bagus ya, saya bilang bagus. Oke. Cuman itu menjadi tidak bagus kalau kita tidak ikut menghayalkan prosesnya gitu loh. Yes. Selamat malam Pak Hing. Gimana kabarnya, sehat? Malam. Amin sehat, terima kasih. Ode Amin, juga sehat. semoga Yes, sehat. kita di sini semua sehat dan juga semoga smart listeners yang mendengarkan malam hari ini juga sehat-sehat ya Pak Hing ya. Amin. Situasi pandemi yang sudah mulai menurun ya, kita bilang angkanya ini juga mungkin jadi energi positif juga untuk kita. Nah, Yes. kita juga ngomongin tentang semangat nih. Mungkin teman-teman juga melihat situasi ini juga bisa jadi semangat, tapi bisa jadi juga nggak semangat ya Pak Hing ya. Tapi gimana nih Pak Hing melihat akhir tahun yang sudah semakin dekat, apakah otak kita ya cenderung melihat ketika udah dikejar-kejar deadline di akhir tahun, kita jadi semangat atau justru lesu sih, Pak Hing? Nah, itulah makanya kita ngobrol malam ini. Oke. Ini Aha. eh, katanya sih ada beberapa di antara kita yang bilang begini kan, Mhm. jangankan di akhir tahun, pertengahan tahun awal tahun aja pesimis katanya. Bener. Nah, itu gimananya tetap jaga semangat itu loh. Ya, Mhm. bagaimana tetap jaga semangat supaya biarpun bagaimana sampai habis tetap aja produktif kan. Yes. Itu sih. Ya, maka dari itu kita malam hari ini membahas 4 tips semangat akhir tahun ya. Jangan semangatnya di awal doang, pertengahan turun, akhir naik lagi. Jadi kita mau stabil Tuh. nih untuk semangat sampai akhir tahun. Mungkin kita masuk dulu Iya. yuk Pak Hik ke tips Ya, yang pertama. Silakan. langsung tips yang pertama aja. Jadi Ya. gini-gini, ini salah satu perilaku yang banyak ditemui. Saya generalisasi ya, banyak Mhm. ditemui memang, terutama mungkin tim sales ya, Oke. tim sales atau marketing yang kalau udah dia tahu targetnya tuh udah kayak susah banget gitu ya. Mhm. Ya udah ngapain sih berusaha atau nggak achieve juga gitu. Misalnya gitulah. Ya. Ada berbagai anggapan-anggapan kayak gitu. So, ini tips yang pertama. Jadi energi kita dan juga motivasi kita itu kan tergantung fokus kita kemana kan. Mhm. Jadi dalam dunia NLP itu ada satu prinsip yang mengatakan begini, presupposition kata orang NLP. Itu adalah energi dan motivasi itu bergerak memang tergantung kita fokusnya kemana dan niatnya kemana gitu. Karena itu, kalau mau tetap pompa semangat sampai akhir tahun, Mhm. ini fokus kita itu, ini advice dan rekomendasi saya. Ada orang fokusnya terbalik nih, dia fokus kepada hasil yang sudah tidak mungkin dicapai lagi. Oke. Nah, kalau dia fokus ke situ ya energinya nggak ada, Ya. motivasinya juga nggak ada. Nah, Mhm. jadi fokus kita kemana? Saran saya adalah bukan fokus kepada goal yang menurut dia sudah tidak bisa achieve, tetapi kepada apa yang bisa dia lakukan. Jadi semua prosesnya itu dia tetap jalankan. Jadi fokusnya, jadi visual kita, auditory, kinestetik, activity kita itu fokusnya tetap kepada apa yang dilakukan, perilaku dan proses. Nah, memang betul orang NLP bilang begini, ada yang mengklaim soalnya, tapi kan bukankah kita harus fokusnya ke outcome? Betul banget. Mhm. Outcome itu juga bisa berarti outcome kita untuk kita lakukan hari ini apa, besok apa. Outcome itu bukan cuma target akhir tahun, tetapi Mhm. outcome tindakan, daftar action plan yang memang sudah saya planning untuk hari ini apa. Jadi kalau misalnya Audrey misalnya hari ini sudah katakanlah sudah memproyeksikan akan telepon 10 orang, prospek Mhm. ke 20 orang, tetap aja itu disiplin dilakukan. Walaupun menurut Audrey pun mungkin sudah tidak ada harapan lagi akhir tahun. Jadi fokus kita itu kepada activity atau proses setiap harinya, tetap lakukan saja. Itu adalah rekomendasi saya. Ya, Mhm. jadi semangat itu jadi turun kalau fokus kita ganti kepada ya itu tadi yang menurut kita sisa target yang kita nggak mungkin achieve. Akhirnya semua energinya drop itu. Mhm. Gitu. Oke, jadi kita fokus sama hal-hal yang bisa kita lakukan aja ya, Pak Hing, ya. Yes. Untuk hasil itu pasti akan mengikuti lah ya, apa yang kita Yes. kerjakan. Yes. Jadi mungkin boleh di-switch dulu ya semua listeners mulai besok, target-target ataupun hasil yang diimpi-impikan disingkirkan dulu ya. Kita fokus untuk menyusun strategi nih, mungkin untuk ya tadi kan, seperti Pak Hing, mungkin calling 10 klien atau mungkin, Hey, itu. Betul. ya pokoknya kerjakan aja lah ya. Kerjakan. Nanti siapa tahu ada magic happen ya Pak ya. Oh, you never know. Betul banget. You never Yes. know.
Aha. You never know. Jadi Kadang-kadang satu telepon saja Audrey, kadang-kadang begitu korek itu bisa langsung mewakili kuota 3 bulan misalnya. You never know. ya, yes. Jadi Nggak pernah tahu kita. percayalah usaha tidak akan mengkhianati hasil. Amin. Seperti yang apa ya, kebanyakan kita harapkan lah Pak Hing ya. Nggak munafik itu kita pengen tahun 2021 kan ini berjalan dengan baik, lancar, walaupun ya kita tahu masih Amin. banyak apa ya, gangguan-gangguan ataupun pembatasan. Nah, kita juga pasti cenderung nih Pak Hing menghayalkan aja tuh di kepala gitu kan, hal-hal yang baik. Tapi gimana sih Ya, caranya ya. merealisasikan? Karena kadang terlalu besar harapan kita tuh jadi sulit untuk merealisasikannya kan Pak Hing. Ada langkah kecil nggak yang membantu kita untuk mulai itu? Makanya saya bilang tips pertama kita tadi itu relevan dengan itu, Audrey. Mhm. Karena manusia lupa bahwa begini, ada yang nanya kepada saya gini, Pak, afirmasi gitu ya, Ya, menghayal mengenai hasil akhir itu bagus ya. Saya bilang bagus. oke. Cuman itu menjadi tidak bagus kalau kita tidak ikut menghayalkan prosesnya gitu loh. Oke. Karena badan kita ini kadang-kadang nih kalau tidak diinstruksikan secara spesifik harus ngapain, Mhm. nanti dikelirukan dengan tidur menghayal juga ntar hasil datang sendiri katanya gitu. Ya, oke. Nah, jadi itu malah tidak sehat buat ini, tidak sehat buat apa ya, angan-angan kita berikutnya. Karena gini, kalau sekali kita cuma menghayal nih Audrey, tapi nggak ada tindakan, nggak bergerak gitu kan, nanti malah kita akhirnya antipati dan jadi sinis terhadap yang namanya menghayal. Ah percuma, Mhm. menghayal jangan nggak jadi kenyataan, orang lu nggak ngapa-ngapain. Ya. Jadi tetap harus menghayal itu bagus karena mempercepat, karena setiap kali kita menghayal Audrey, itu kita sebetulnya melakukan gladi resik di kepala kita gitu loh. Gladi resik. Jadi kayak Aha. mau ngapain, mau hasilnya mau ngapain, terus kita mau aktivitas kita mau ngapain. Itu Mhm. gladi resik. Dan itu paling aman memang rencananya memang di sini kok. Bikin Ya. film. Orang NLP bilang movie kan. Movie Mhm. di kepala kita itu kita putar. Hasil akhirnya mau kayak gimana, plus setiap hari saya bangun pagi semangatnya itu kayak apa gitu. Ya. Oke, jadi harus balance ya Pak Heng ya, nggak boleh Ya, dominan, apa ya, membayangkan sesuatu yang baik tanpa apa ya, direalisasikan. Nanti orang-orang bilang halu ya Pak Heng ya. true banget, true Oke. banget. Oke, sebelum kita ngobrol lagi, kita masuk dulu ya Pak Heng, ke tips yang kedua, silakan. Nah, jadi tips yang kedua ini itu relevan banget dengan yang barusan Audrey tanyakan. Oke. Nah, dalam dunia NLP itu kan para praktisi NLP ini dipertajam Mhm. kelima indera. Jadi penggunaan kelima indera, FAKOK ya, visual, auditory, kinestetik, olfactory sama gustatory. Ya. Nah, kelima ini fungsinya itu bukan cuma melihat sesuatu. Mhm. Karena kelima ini fungsinya kan ada luar dalam. Nah, misalnya dengan melihat sesuatu kita jadi semangat atau dengan melihat sesuatu kita jadi loyo kan gitu. Yes. Nah, dengan membayangkan sesuatu, kata Audrey tadi, kita bisa jadi semangat atau membayangkan sesuatu kita loyo. Nah, Mhm. yang saya mau bidik di sini adalah khusus auditory. Oke. Itu auditory ini ada dua kan, yaitu adalah mendengar sesuatu atau ngobrol sama diri sendiri. Mhm. Nah, kita ini kalau misalnya tidak bersama orang lain, Audrey, kepala kita ini kan berisik nih. Ya. Kita sibuk ngomong, aduh aku gimana ya targetnya baru 25% itu gimana deh. Mhm. Nggak mungkin bisa kali ya. Kita sibuk ngobrol dengan diri sendiri kan. Nah, orang NLP sebutnya internal dialog, self-talk, Mhm. dan sejenisnya. Nah, jadi syarat-syarat saya yang kedua nih, saran rekomendasi yang kedua adalah coba pilih ya, ini kan semua kita ini punya nih, Odi. Saya pernah ngomong di Smart NLP, semua kita ini punya kata-kata bijak loh, Odi. Ya. Yang kita simpan di handphone itu kan. Quotes-quotes ya. Quote ya. Yang tujuan kita simpan utama tuh untuk nyindir teman-teman lah sih. Oke. Kita foto aja simpan, udah saatnya gue nyindir ya, gue posting dah. Nah, sebenarnya ini Aha. saatnya keluarkan posting-posting itu Oke. untuk nasehati diri sendiri. Gitu. Oke. Nah, misalnya tadi Odi baru sebutkan tadi Odi. Mhm. Odi bilang begini, kan let's say hal-hal keajaiban itu kan bisa terjadi setiap hari dan kita nggak tahu kan. Yes. Nah, miracle can happen every day kan gitu loh. Nah, Oke. itu kan dari kata kutipan. Mhm. Jadi Mhm. bayangkan begini, ada satu saat Audrey lagi duduk sendirian, lagi Audrey bilang begini, kayaknya dia udah nggak mungkin deh. Itu kan self-talk yang akhirnya bikin kita loyo. Ya. Bagaimana kalau Audrey saatnya ini ambil semua kutipan-kutipan yang nice tadi, lalu ngobrol ke diri sendiri aja udah.
Misalnya keajaiban bisa terjadi setiap hari loh buat orang-orang yang terus berusaha loh. Kalau ngomong gitu ke diri sendiri, kenceng kan gitu loh. Ya. Jadi yang kedua ini tipsnya sederhana banget. Ya gunakan setiap kutipan-kutipan yang kita peroleh dari mana yang kita udah yakin saya nih kalau saya tunjuk nih. Semua kita itu punya nih yang kita sudah kutip snapshot foto dari internet lah, dari Instagram lah, yang tadinya kita kumpulkan untuk nasihatin orang lain. Oke. Nah, sekarang kita pakai itu untuk nasihati diri sendiri, terutama yang memompa semangat gitu loh. Mhm. Nah, itu jadi sekarang saatnya pakai itu, nasihati diri sendiri dengan kutipan-kutipan dorongan-dorongan bijaksana orang-orang hebat itu loh. Nah, tiap hari aja baca itu lah, dan baca ngobrol sama diri sendiri, nasihatin aja, ngomong aja, Hing, ingat ya, keajaiban itu bisa terjadi setiap hari loh. Oke. Ngobrol ke diri sendiri dengan nada nasihat kayak begitu. Itu tips Mhm. yang kedua. Oke, jadi menasehati diri sendiri, menguatkan diri sendiri ya, Pak Hing ya? Ya, Nah, tapi ini ada yang cukup viral juga akhir-akhir ini ya, eh, Pak Hing ya. Ini ya, mengenai toxic positivity nih ya. ya, Nah, ya. ini nih gimana nih supaya kita batasin diri kita nyemangatin diri kita tapi nggak toxic juga ke diri kita sendiri, Pak Hing. Silakan. Ini saya waktu itu saya ingat ini Dr. Bandler lah, guru besar Mhm. pencipta NLP itulah. Saya Oke. saya nanya, saya pakai kata yang berbeda lah. Iya kan Ya. ada orang ya, saya nggak suka pakai kata toxic nih. Oke. Karena toxic itu langsung mengasumsikan bahwa positivity itu jelek gitu loh. Ya, negatif. Ya kan. Jadi saya mau ada optimisme tetapi yang Mhm. over gitu loh. Yes. Kan orang bilang over pede, over Mhm. optimistik dan lain-lain. Nah, segala sesuatu yang kita sebut over positif atau apapun lah, over ekspektasi. Nah, saya tanya Dr. Richard Bandler, apa yang dimaksud ya dengan over optimistik kan gitu? Mhm. Mungkin nggak sih Audrey terlalu optimis misalnya? Mungkin nggak sih? Nah, secara penalaran sih sebenarnya optimis ya optimis. Optimis itu kalau saya bilang sih ini optimis itu tidak ada analog, artinya ada setengah optimis, nggak ada optimis atau Mhm. enggak, udah itu aja. Ya. Jadi nggak ada Audrey kayaknya cuma seperempat optimis deh. Oke. Ukurannya dari mana seperempat Tanggung optimis? ya. Aha. Tanggung banget, optimis atau enggak, udah itu aja. Nah, Oke. saya nanya, apa yang dimaksud kalau begitu over optimistic? Dan Mhm. Babe jawabnya simple. Over optimistic itu Audrey, kalau misalnya Audrey optimis bahwa Oke. segala sesuatunya pasti baik-baik aja, tapi nggak ngapa-ngapain. Oh, oke. Iya dong, Ya, masa udah, ya, oh ya, pasti ya. bisa nih, positif kan, pasti bisa, tapi nggak ngapa-ngapain. Menunggu gitu loh. Yes. Nah, saya setuju dengan definisi sederhana itu. Mhm. Iya kan kalau orang bilang bahwa ini orang ini terlalu berpikir positif lah, nggak ada terlalu berpikir positif. Kalau dia berpikir positif, kalau Audrey berpikir positif, Mhm. optimis tapi terus berusaha, toksiknya di mana? Coba toksiknya di mana? Nggak ada. Nggak ada. Kecuali cuma duduk-duduk lalu optimis. Ya, Nilai sendiri lah ya. gimana? Aha, Hanya aha. menghayal teriak-teriak pasti bisa tapi nggak ngapa-ngapain. Ya itulah. Jadi saya nggak mau nyebut itu toksik, tapi Oke. saya akan sebut itu over itu, terlalu membesar-besarkan misalnya berpikir positif tapi tidak ada action gitu loh. Mhm, mhm, mhm. Itu Oke. itu itu definisi saya sih. Yes. Karena masuk akal Itu. sebenarnya Pak Heng ya, ketika kita optimis ya pilihannya optimis atau tidak gitu kan. Dan True. ketika kita nggak melakukan apa-apa dan kita yakin everything's gonna be okay, itu yang bahaya ya. Iya, Dan gitu. maka jadi hal yang nggak baik ke kita gitu ya.